Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, serta waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Amsal 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang manusia diberikan Tuhan kesempatan untuk memikirkan bagaimana itu arah jalannya. Memikirkan bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang akan memuluskannya. Tuhan yang akan menentukannya apakah rencana manusia itu akan bisa terlaksana atau rencana manusia itu akan menjadi berkat dalam hidupnya, atau justru sebaliknya gagal, tidak terlaksana, atau tidak menjadi sesuatu yang memuaskan atau memberikan dampak yang positif bagi kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa. Kita sudah melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak jarang orang punya rencana, punya pikiran untuk melakukan sesuatu, tetapi ketika sudah direncanakan dengan matang, sudah disimulasikan, bisa saja itu tidak terjadi. Bisa saja ketika hari-hari yang sudah dinanti-nantikan, tidak terjadi yang namanya rencana yang sudah direncanakan dengan matang itu dan sudah dipersiapkan. Tetapi bisa saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang tidak pernah direncanakan manusia, tidak pernah terpikirkan, tetapi bisa terjadi dalam kehidupan umat manusia. Mari kita lihat dari peristiwa COVID-19 ini. Tentu sebelum COVID kita sudah punya banyak sekali rencana di tengah-tengah kehidupan kita. Bangsa kita juga sudah punya segudang rencana untuk membuat kemajuan di tengah-tengah bangsa kita ini. Tetapi setelah peristiwa COVID-19 datang, semuanya tidak bisa dilakukan dan harus mengundur kembali atau membuat rencana baru kembali agar apa yang kita lakukan kemarin itu, kita rencanakan kemarin itu, bisa terrealisasi atau dengan membuat cara yang lain. Tetapi perlu kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun yang kita rencanakan, yang pastinya Tuhan yang menentukan. Segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sepengetahuan dari Allah yang telah menciptakan kita. Lewat Amsal Salomo ini kita diingatkan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini sangat tepat sekali perkataan dari Salomo kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bisa mencoba mengerjakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dan berpikir bahwa Tuhan tidak terlibat di situ. Tetapi kita juga bisa mencoba bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, kita mohon kepada Tuhan supaya rencana Tuhanlah yang jadi tengah-tengah kehidupan kita. Kita bisa melihat mana yang lebih memuaskan dalam hidup kita, mana yang lebih mengarahkan hidup kita ini ke arah yang lebih positif, mana yang lebih memberikan harapan yang lebih memuaskan di tengah-tengah kehidupan kita ini.
Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesaya mengatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Hal ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan yang sudah direncanakan Tuhan, dan pastinya Tuhan sudah mengenal kita semenjak kita belum dibentuk di dalam rahim ibu kita. Dan ada rencana Tuhan yang akan dibuat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sesuatu rencana yang indah yang sudah Tuhan rancangkan. Dan apabila kita mencoba untuk memberontak dari rencana Tuhan tersebut, ya bisa berjalan apa yang kita rencanakan. Tetapi belum tentu itu bisa memuaskan. Belum tentu hal itu membawa kita ke arah yang positif. Belum tentu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi apabila kita mengingat bahwa Tuhanlah yang merancang kehidupan kita, rencana Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita, maka apapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan rancangkan pasti sudah yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini sudah direncanakan oleh Tuhan, sudah dirancang oleh Tuhan? Yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan 100%, lalu semua urusan-urusan lain itu adalah urusan Tuhan. Percayakan. Jangan biarkan hidupmu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari hanya dikontrol oleh pikiranmu sendiri, hanya diarahkan oleh pikiranmu sendiri. Karena kita tahu manusia itu punya keterbatasan yang sangat terbatas sekali. Hikmat Tuhan dibanding dengan hikmat manusia adalah seperti bumi dan langit. Tidak terjangkau batasnya hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Sangat berbeda sekali. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena Tuhan sangat berhikmat, tentu Dia sangat mengetahui apa yang terbaik bagi umat manusia yang telah diciptakannya itu, yang telah bersama-sama dengan umat manusia melewati proses sejarah. Jadi percayakan hidup kita ini, mau peristiwa apapun itu yang terjadi, percayakan hidup kepada Tuhan. Yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ini, lakukanlah tugasmu dengan baik. Sebaik-baiknya harus dilakukan tugas. Setulus-tulusnya harus dilakukan tugas. Meskipun kita ini berada di dalam rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Tetapi ada baiknya juga kita mengerjakan tugas kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Bukan menjadi bermain-main atau asal melakukan karena sudah tahu kita ini direncanakan Tuhan untuk suatu rencana yang baik atau rancangan yang membawa damai sejahtera. Justru ketika kita mengetahui bahwa hidup kita berada di dalam rancangan atau rencana Tuhan, maka pekerjaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Karena pasti rancangan Tuhan bukan dikerjakan Tuhan dengan asal-asalan, bukan dikerjakan Tuhan dengan biasa-biasa saja, tetapi bisa jadi rancangan Tuhan itu terjadi ketika kita mengerjakan pekerjaan kita itu dengan tulus, dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetaplah berpikir bahwa Tuhan mendampingi hidup kita ini, memonitoring hidup kita ini senantiasa. Tidak pernah Tuhan lepas kendali atas kita. Tidak pernah Tuhan meninggalkan umat yang dikasihinya seperti kita. Tuhan bukanlah Tuhan yang harus dibujuk-bujuk agar datang menemani kita. Tetapi Dia adalah Tuhan yang senantiasa setia menemani umatnya, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk melewati proses kehidupannya. Apapun itu proses kehidupan kita. Mau kita dalam keadaan tersesak, mau kita dalam keadaan sakit, atau mau kita dalam keadaan bersuka cita, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan
senantiasa memonitoring kehidupan kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama kita dalam kehidupan kita. Itu sebabnya karena rancangannya, rencana Tuhan, arah langkah yang ditentukan Tuhan Allah yang terbaik, makanya Dia bersama-sama dengan kita melewati proses kehidupan kita. Bukan meninggalkan kita, justru bersama-sama kita. Bersyukurlah atas kebaikan Tuhan, bersyukurlah atas rahmat Tuhan, dan bersyukurlah karena rencana Tuhan, arah kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan adalah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Arah yang ditentukan oleh Tuhan adalah arah yang benar dan hendak mengarahkan kami ke dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah sangat mengenal kami jauh dari kami sendiri mengenal diri kami. Kami sungguh bersyukur atas itu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami semakin menyadari setiap hari rahmat Tuhan yang begitu besar itu di dalam kehidupan kami. Sehingga yang datang atau yang muncul dari kehidupan kami adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dan senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai umat Tuhan, jemaat gerejamu ya Tuhan, dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati pekerjaan tangan mereka, dan kiranya rancangkanlah ya Tuhan rencana damai sejahtera yang terbaik bagi jemaat-Mu. Anak-anak juga ya Tuhan berkatilah. Taruhlah hikmat yang daripada Tuhan di dalam hati mereka, supaya mereka semakin dewasa dan semakin beriman, serta semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan berilah pengetahuan bagi mereka, agar mereka ya Tuhan semakin mengetahui banyak hal di tengah-tengah dunia ini, dan itu mendewasakan pikiran mereka. Berkatilah gerejamu dalam setiap pelayanan ya Tuhan, agar kiranya gerejamu membawa berkat yang daripada Tuhan ke tengah-tengah umat Tuhan dan sekelilingnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati bangsa dan negara kami ini, yang menjauhkan bencana alam, dan yang memudahkan kami untuk menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan yang memberikan kekuatan kepada bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, untuk memulihkan keadaan setelah kami melewati peristiwa COVID-19 ini ya Tuhan. Agar bangsa kami ini dipulihkan dari ekonomi, dipulihkan dari sisi kesehatan, dipulihkan dari sisi persekutuan, dan yang lainnya Tuhan. Dan para pemimpin kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka, yang menaruh hikmat Tuhan dalam hati mereka, dan yang menaruh rasa takut kepada Tuhan dalam hati mereka, agar mereka ya Tuhan mengerjakan tugas negara di dalam sukacita, di dalam kejujuran, di dalam kerja keras, dalam memajukan bangsa dan negara kami ini. Dan kiranya rencana Tuhan nyata di tengah-tengah para pemimpin kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa kami ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Marola